Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan untuk materi pembekalan dasar structure itu sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan ke structure bagian kedua. Jadi structure itu nanti akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu part A dan part B. Part A itu nomor 1 sampai 15. Nah, bentuk soalnya itu sama dengan yang kita pelajari atau kita kerjakan di setiap latihan-latihan per bab ya, teman-teman. Nah, kalau untuk part B nomor 16 sampai nomor 40, jadi ada total 25 soal. Eh, itu nanti teman-teman diminta mencari di antara empat yang digarisbawahi di kalimat yang utuh itu yang mana yang mengandung kesalahan. Jadi yang mana yang salah seperti itu. Gitu ya, secara gramatikal atau secara struktur. Nah, maka teman-teman harus bisa mengantisipasi atau setidaknya teman-teman bisa tahu bentuk dari kesalahan-kesalahan yang si pembuat soal buat itu bagaimana saja. Nah, tentunya kalau babnya itu sebenarnya sama dengan materi yang kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8. Nah, ditambah dengan vocab-vocab ya, teman-teman tentunya. Karena beberapa vocab itu ada yang penggunaannya khusus, seperti yang kita pelajari di hari ke-6. Itu misalnya perbedaannya few sama little, perbedaannya many sama much, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu babnya namanya adalah error analysis atau menganalisa kesalahan. Oke, jadi langsung saja. Nah, sebelum kita ke materi intinya ya, saya ingin pemanasan dulu dengan teman-teman sambil kita mengingat-ingat kembali materi-materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, gitu ya. Jadi di sini nanti saya akan berikan beberapa kalimat, teman-teman coba tebak di dalam kalimat ini kesalahannya yang mana, gitu ya. Nah, kalimat pertama itu berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak di dalam kalimat ini yang salah kata apa, teman-teman? Jangan takut salah ya, teman-teman coba dulu kirim di chat kira-kira menurut teman-teman yang salah di sini kata apa? Iya, betul sekali. Teman-teman yang salah adalah kata worked-nya. Ini materi kita hari pertama, kemudian dibahas lagi di hari ketujuh ya, yaitu tentang auxiliary. Nah, petunjuknya teman-teman di situ adalah kata did. Nah, do dash did atau namanya dummy auxiliary itu gandengannya bukan verb ed ya, tapi gandengannya adalah verb satu alias tidak boleh pakai akhiran ed. Jadi yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Ya, that's right. Yang salah di kata work-nya, teman-teman. Nah, kemudian kalimat kedua yang mengandung kesalahan. Contoh, teman-teman. An electric eel able produce electricity. Nah, ini sebenarnya kalau diartikan enak-enak saja, teman-teman. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, cuman di dalam kalimat ini ada yang satu kata yang salah. Ada yang tahu, teman-teman, yang salah di kata apa? Ya, betul sekali. Yang salah adalah kata able-nya ya, teman-teman. Nah, jadi penjelasannya adalah able ini kelas katanya adalah kata sifat. Dan dia menjelaskan kata produce ya, karena di sini si penulis atau kalimatnya itu pengen bilang mampu menghasilkan atau dapat menghasilkan. Nah, padahal able kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja itu ada dua ya, yaitu auxiliary materi kita hari pertama. Kalau nggak gitu kelas kata lain namanya adalah adverb materi kita terakhir hari ketujuh. Maaf, bukan terakhir ya, tapi yang hari ketujuh, teman-teman. Seperti itu. Nah, kebetulan di keluarga auxiliary, lebih tepatnya di modal auxiliary itu ada yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau mampu atau bisa ya. Ada yang tahu teman-teman kata apa yang dimaksud? Ya, betul sekali Miss Andi ya, yaitu kata can harusnya. Seperti itu. Jadi bukan able tapi harusnya can. Jadi kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Nah, itu lebih tepat walaupun artinya sama saja ya, tapi secara struktur ini lebih tepat karena auxiliary itu bisa menjelaskan kata kerja. Ya, auxiliary pun itu juga kata kerja, teman-teman. Cuman auxiliary itu adalah kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri di predikat. Jadi dia hanya bisa membantu kata kerja lain. Seperti itu. Jadi kata kerja yang membantu kata kerja lain itu disebut auxiliary. Seperti itu. Nah, kemudian terkadang itu di kalimat itu nggak ada kata yang salah, teman-teman. Tapi ada yang dibalik tempatnya. Ya, contohnya seperti ini. The method new was proven to be effective. Nah, di kalimat ini ada dua kata yang kebalik urutannya.
Nah, kira-kira teman-teman ada yang notice nggak? Kira-kira kata apa dan kata apa yang terbalik? Ya, that's right sekali ya. Jadi harusnya bukan method new, tapi new method. Ini materi kita hari ke-6 tentang adjektif atau kata sifat. Ya, jadi kalau misalkan ada kalau ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya haruslah kata sifat dulu baru kata benda. Seperti itu. Jadi bukan the method new, tapi the new method was proven to be effective. Seperti itu. Jadi metode yang baru itu terbukti efektif atau ampuh seperti itu. Nah, kemudian kadang itu harus ada yang teman-teman hapus di dalam kalimatnya karena pemborosan. Jadi ada penambahan kata yang tidak perlu lah seperti itu, teman-teman. Contohnya adalah Faker is the most best LL player in the world. Adakah yang tahu kata apa yang di dalam kalimat ini yang harus kita hapus karena dianggap pemborosan, teman-teman? Iya, betul sekali ya, yaitu kata most-nya. Jadi bentuk best itu adalah sudah bentuk dari superlatif atau caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris ya, dari kata good. Nah, jadi positif atau biasanya, bentuk biasanya atau kata dasarnya adalah good. Ya, baik atau bagus. Nah, untuk bilang lebih baik atau lebih bagus atau komparatifnya ya, itu adalah better. Ya, bukan gooder atau more good, teman-teman. Nah, untuk bentuk superlatifnya itu bukan the most good ataupun the goodest ya, tapi ada kata lain yang memang bentuk superlatifnya yaitu best. Maka tidak perlu ditambahkan most lagi, sama kayak better ya, jangan pakai more lagi teman-teman. More better nggak bisa. Ya, tapi kalau much better bisa, karena much itu keterangan juga bisa. Dia punya kelas kata keterangan sama kayak far, far better, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah eh, pemborosan. Nah, kemudian terkadang eh, soalnya itu mirip dengan em, soal-soal yang sebelumnya kita kerjakan, tapi titik-titiknya dihilangkan. Jadi teman-teman dan nggak ada pilihan A, B, C, D ya. Jadi teman-teman diminta mencari yang hilang di dalam kalimat, tapi tidak ada titik-titiknya. Jadi teman-teman harus nebak sendiri yang hilang kata apa dan di mana. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. One the most important skills to acquire is communication. Nah, teman-teman ingin nebak kira-kira yang hilang itu kata apa di mana? Betul sekali, Mister. Nah, yang hilang kata off. Sekarang pertanyaannya di mana, teman-teman? Jadi harusnya off itu diletakkan di mana? Ya, that's right. Jadi setelahnya one itu kita kehilangan off. Ya, jadi materi kita hari ke-6 tentang urutan kata sifat, teman-teman. Jadi the itu adalah memulai noun phrase atau penjelas kata benda yang paling depan. Ya, sedangkan one itu kan penanda jumlah, teman-teman. Harusnya dia masuk ke urutan keempat, bukan ke paling depan sebelumnya the bukan ya. Nah, kalau dia mau ditaruh di depan atau sebelumnya the itu harus dipisah menggunakan of karena one-nya itu bukan lagi kata sifat, teman-teman. Dia akan berubah jadi kelas kata namanya pronoun atau kata ganti. Ya, atau kalau teman-teman cek di kamus, teman-teman nyari kata one itu punya kelas kata pronoun, punya kelas kata determiner atau adjektif. Ya, biasanya disebutnya quantifier. Seperti itu. Oke. Nah, jadi jadi kalimat yang benar, maaf, one of the most important skills to acquire is communication, seperti itu. Nah, sebenarnya ini tadi pun saya juga menyampaikan ke teman-teman bentuk-bentuk error. Jadi ada 4 jenis error ya yang ada di soal struktur bagian kedua, teman-teman mulai nomor 16, yaitu yang pertama ada misformation. Misformation itu adalah pembentukan kata yang tidak tepat. Jadi si pembuat soal itu membentuk kembali atau merubah bentuk dari kata yang awalnya sudah benar jadi salah. Ya, dan misformation ini ada 2 jenis juga, teman-teman ya. Ada yang, maaf teman-teman, ada yang kelas katanya itu ketika dirubah tidak berubah. Contohnya yang worker tadi ya. Jadi dia bentuknya yang awalnya verb 1 menjadi verb ed, entah itu verb 2 atau verb 3, gitu ya. Nah, jadi ketika dirubah kelas katanya ada yang tidak berubah. Jadi benernya pun maksudnya gini, tempatnya itu memang sudah benar tempatnya kata tersebut, kelas kata tersebut ya. Contohnya worker tadi, teman-teman. Setelah auxiliary memang harus ada verb lain. Nah, tapi bentuk verbnya lain ini harus diperhatikan juga ya. Jadi bukan verb ed tapi verb 1 karena dia pakai did. Seperti itu. Nah, tapi terkadang ketika si pembuat soal mengganti kata yang benar menjadi salah, itu kelas katanya ikut berubah, teman-teman. Contohnya yang able tadi.
Jadi kalau teman-teman menemukan ada kelas kata yang tidak tepat pada tempatnya, ya, contohnya able ini, teman-teman, dia kan kata sifat yang nggak bisa menjelaskan kata kerja. Kata sifat itu di kalimat fungsinya cuma satu, yaitu mensifati benda, gitu ya, nggak bisa mensifati kerja, itu nggak bisa. Jadi eh, kelas kata ini sudah salah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya misordering dari kata order, urutan. Ya, misordering itu adalah pengurutan kata yang keliru. Jadi si pembuat soal itu apa teman-teman menukar ya posisi dari dua kata yang harusnya urutannya A B menjadi B A, yang awalnya sudah benar jadi salah. Nah, contohnya tadi adalah yang new method tadi, teman-teman. Ya, jadi dibalik sama si pembuat soal jadi method new. Gitu ya. Jadi method itu kata benda, do itu kata sifat. Urutannya harusnya kata sifat dulu baru kata benda, seperti itu. Berikutnya ada addition dari kata add, menambahkan. Jadi addition ini penambahan kata yang tidak perlu. Jadi malah salah kalimatnya, teman-teman. Jadi pemborosan, gitu ya. Contohnya tadi adalah yang most best. Jadi best itu sudah bentuk superlatif dari good, tidak perlu lagi ditambahkan modifier most. Seperti itu tuh kata keterangan ya, teman-teman. Adverb of degree seperti itu. Kemudian kalau yang terakhir ada omission dari kata omit, artinya menghilangkan. Jadi omission itu penghilangan kata yang harusnya ada, tapi sama si pembuat soal dihapus. Dan kadang yang dihapus itu sepele, teman-teman. Kadang, maksudnya sepele itu pendek ya, tapi kalau fungsinya tidak sepele, dia penting sekali di kalimat. Kalimat itu kalau kehilangan saja itu sudah salah. Kehilangan of nanti jadi objeknya double. Seperti itu. Jadi yang dihilangkan itu kadang yang kecil-kecil seperti itu, tapi krusial atau penting di dalam kalimatnya seperti itu. Nah, contoh omission tadi adalah yang one the most important skills, harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Jadi omission ini mirip dengan soal-soal yang selama ini kita pelajari ya, yang kita kerjakan di latihan-latihan, cuman titik-titiknya dihapus, jadi nggak dikasih tahu di mana tempatnya ya yang hilang. Kemudian tidak dikasih pilihan A, B, C, D. Jadi teman-teman disuruh mencari yang aneh yang mana di dalam kalimat, ya seperti itu, atau yang salah, yang bertentangan dengan yang kita pelajari, seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan frekuensi keluarnya, teman-teman. Jadi di dalam 25 soal error analysis atau struktur bagian kedua ya, mulai nomor 16 sampai nomor 40, misformation ini yang paling banyak keluar, teman-teman. Jadi bisa dibilang hampir semua soal error analysis itu adalah misformation. Nah, tapi di sini yang kadang orang tidak tahu adalah ada misordering, addition sama omission yang jumlahnya memang sedikit. Kadang keluar cuma satu soal, teman-teman. Kadang keluar cuma paling banyak dua soal masing-masing gitu ya. Nah, justru karena sering apa namanya jarang keluar itu banyak yang terkecoh. Nah, itu alasan juga saya memberikan teman-teman pengetahuan ini gitu ya. Jadi bisa mengantisipasi ketika nanti teman-teman menemukan soal error analysis di antara yang di garis bawah itu teman-teman bisa cek gitu ya. Apakah bentuknya salah, ada yang bentuknya salah atau tidak. Kemudian apakah urutannya kebalik, apakah ada penambahan yang harus dihapus atau ada yang hilang. Ada yang dihapus sama si pembuat soal yang harusnya ada. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya untuk masing-masing ya, teman-teman, untuk soal yang di structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh pertama, teman-teman. Nah, caranya seumpama teman-teman masih eh, belum pernah menggunakan cara ini ya, cara yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa menggunakan cara yang sudah kita pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8, yaitu dipecah-pecah, teman-teman, setiap bagian kalimatnya. Jadi dicari dulu kata kerja sebagai predikat, di situ ada develop, subjeknya adalah much cultures. Kemudian di situ ada objek ya, kata karena develop butuh objek, teman-teman. Objeknya adalah their own agricultural techniques. Kata benda intinya di tekniknya itu. Gitu ya, ini hanya kata sifat menjelaskan kata benda. Kemudian di depan sendiri atau di sebelum koma itu ada keterangan ya, yaitu over the course of history. Nah, berarti secara kelengkapan kalimat atau bab sentencing ya, bab 1 sampai bab 5 tidak ada masalah. Berarti masalahnya adalah di bab phrasing atau materi kita mulai hari ke-6 sampai hari ke-8. Nah, kalau di bab phrasing, maka teman-teman harus mencocok-cocokkan ya setiap yang digarisbawahi dengan kanan kirinya. Ya, sudah benarkah tempatnya di situ? Kemudian apakah sudah benar bentuknya itu? Gitu ya, apakah ada yang hilang, apakah ada yang kebalik seperti itu.
Nah, kita cek dulu yang di depan sendiri yaitu kata over. Over ini punya kelas kata preposisi, teman-teman. Dan keterangan itu bisa diawali oleh preposisi. Kan keterangan itu ada dua bentuk ya, materi kita hari ke-8, teman-teman. Ada yang murni atau pure keterangan, ada yang sorry, hari ke-7 maksud saya. Ada yang murni keterangan, ada yang bentuknya dari preposisi. Jadi preposition plus noun, jadi keterangan seperti itu. Nah, jadi secara kelas kata, over tidak ada masalah, teman-teman. Dan keterangan waktu, ini kan waktu ya, over the course of history itu perjalanan sejarah, itu pakai over boleh atau bisa. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang alpha nggak ada masalah. Kemudian yang Bravo itu ada much. Much itu kata sifat ya, teman-teman. Di sini dia fungsinya menjelaskan kata benda cultures. Nah, tapi masalahnya ternyata di sini ya. Jadi ini materi yang kita bahas di hari kelima. Maksudnya disinggung sedikit di hari kelima, teman-teman. Ketika kita belajar double komparatif, eh, saya menjelaskan perbedaannya many sama much ya. Jadi many sama much itu artinya sama ya, yaitu banyak, teman-teman. Dia determiner ya, menjelaskan jumlah bendanya. Nah, cuman yang dijelaskan ini beda. Kalau many itu benda yang dijelaskan hanya bisa benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Karena many artinya banyak, teman-teman. Jadi harus diikuti plural nouns. Ya, kalau much itu khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oke, teman-teman, atau uncountable noun. Nah, uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa kita jamakkan. Sedangkan kalau teman-teman lihat kata bendanya di situ adalah cultures, ada S-nya. Dia jamak, penanda jamak dari kata benda ya. Nah, otomatis kita nggak boleh pakai much yang digarisbawahi kan much-nya ya, teman-teman. Jadi petunjuknya cultures-nya yang tidak digarisbawahi, yang digarisbawahi inilah yang ada kemungkinan salahnya atau errornya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Bravo ya, teman-teman. Harusnya itu bukan much tapi many karena benda yang dijelaskan jamak. Sedangkan much nggak bisa menjelaskan benda jamak. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan atau banyak eh, peradaban gitu ya, itu mengembangkan atau menciptakan teknik-teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ini kelas katanya sudah benar ya, teman-teman, kata sifat. Nah, cuman bentuknya yang salah. Jadi bukan much harusnya, tapi many. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, ini masih di misformation ya, teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan error analysis, dengan sering-sering latihan, tidak perlu dengan cara yang seriuh tadi ya, tidak perlu yang sedetail tadi. Jadi teman-teman bisa langsung scan aja dari depan. Kemudian kalau menemukan yang aneh atau yang janggal, baru teman-teman nanti analisa itu apa namanya, kesalahannya kenapa atau janggalnya kenapa, seperti itu. Nah, jadi kalau kita tarik dari depan ke belakang, rarely itu adalah negative adverb ya. Jadi kalau dia diletakkan di paling depan sendiri atau di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya menjadi penanda inversi. Nomor 3, materi kita hari keempat dulu tentang inversi, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya di situ setelahnya itu predikatnya diinversi sama subjeknya maksud saya. Jadi di situ ada bagian dari predikat yaitu auxiliary has. Kenapa pakai has? Karena subjeknya tunggal, teman-teman, yaitu ada e-nya di situ ya, a communication technology. Jadi sebuah teknologi komunikasi. Kemudian kata kerja yang dijelaskan atau yang dibantu oleh auxiliary has-nya itu adalah verb 3 yaitu had. Nah, jadi predikat dulu, auxiliary sama verb-nya ya. Nah, di tengah-tengahnya itu subjeknya. Ini bentuk inversi, nggak ada masalah ya. Kemudian as great an impact on society as. Nah, ini objeknya, teman-teman. Jadi di situ objeknya an impact gitu ya. Kemudian supaya tidak ada double object, tidak ada kata benda yang nabrak kata benda. Kata benda yang kedua ditambahkan preposisi on supaya jadi keterangan ya, supaya tidak double objeknya. Jadi nggak ada masalah yang Charlie ya, teman-teman. Kemudian, nah yang salah di sini, teman-teman. Jadi grow itu adalah verb satu. Ya, dia predikat. Nah, sedangkan kalau seumpama jadi as ini bisa jadi conjunction sebenarnya. Jadi misalkan kalau ini kita anggap sebagai conjunction ya, kemudian grow ini adalah predikat, terus subjeknya mana? Karena the itu adalah determiner ya, teman-teman. Rapid itu kata sifat, artinya cepat. Nah, nggak ada kata benda yang bisa jadi subjek. Otomatis tidak bisa kita isi predikat kalau tidak ada subjek.
Ya, jadi yang salah adalah yang delta itu, teman-teman. Maaf. Jadi ini bukan harusnya tempatnya kata kerja ya, tapi tempatnya kata benda. Nah, dari mana kita tahu kalau kata benda tempatnya harus di situ? Nah, karena ada determiner, materi kita hari ke-6, teman-teman. Pengertian determiner adalah kata sifat yang harus pakai kata benda. Ya, baru nabrak bagian kalimat berikutnya. Contohnya di situ ada keterangan, teman-teman. Nah, jadi ini harusnya kata benda. Seperti itu ya. Jadi bukan grow, tapi harusnya growth. Jadi grow itu kata kerja, kata bendanya adalah growth, artinya pertumbuhan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya ini ada di misordering ya, pembalikan kata yang harusnya urutannya AB menjadi BA, teman-teman. Nah, cara mengenali misordering ini sangat gampang, cukup gampang ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan di antara empat yang digarisbawahi itu ada dua kata, ya contohnya seperti ini. Dan misalkan yang digarisbawahi itu cuma dua, maksudnya cuma satu ya, yang digarisbawahi dua kata itu cuma satu, teman-teman cek dulu coba. Karena biasanya itu adalah kasusnya misordering atau kebalik, teman-teman. Jadi dua-duanya pasti digarisbawahi. Seperti itu. Nah, dan di sini yang digarisbawahi cuma manner same. Ini materi kita hari ke-6, jadi urutan kata sifat ketika nempel dengan benda yang dijelaskan harusnya sifat dulu baru benda. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kalimat yang benar, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Gitu ya. Jadi erosi oleh angin itu membentuk kenampakan-kenampakan daratan itu dengan cara yang sangat sama seperti atau dengan erosi oleh air. Seperti itu. Nah, ini misordering, teman-teman. Kemudian ada juga addition, penambahan kata yang tidak perlu, sama dengan misordering ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, kemungkinan besar di situ yang salah. Tapi teman-teman perlu cek dulu ya. Kadang pun yang digarisbawahi bukan cuma satu, ada dua kadang teman-teman. Nah itu perlu teman-teman cek dulu. Nggak bisa langsung dijawab. Kalau ada dua garis bawahi langsung dijawab nggak bisa teman-teman. Ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di situ yang A adalah are ya, to be, ketemu sama made. Berarti ini verb 3. Karena to be nggak mungkin ketemu verb 2, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini pasti verb 3. Dan ini materi hari ketiga tentang pasif, teman-teman. Kata kerja kalau sudah kita bentuk pasif, tidak boleh lagi punya objek. Ya, di situ are made itu kan pasif ya, teman-teman. Jadi nggak boleh punya objek. Jadi yang salah adalah them-nya ini. Harus kita hapus. Karena them itu adalah objek pronoun atau kata ganti yang tempatnya di objek. Seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of once living organisms. Fosil itu tersusun atau terbuat dari sisa-sisa organisme yang dulu hidup atau yang pernah hidup. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah omission, penghilangan kata yang harusnya ada ya, teman-teman. Contohnya seperti ini sama dengan dua kasus yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu misordering sama addition. Kadang untuk eh, untuk omission ini 90% ya, teman-teman. Ada dua kata yang digarisbawahi jadi satu itu di tengah-tengahnya ada yang hilang. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini ada yang digarisbawahi dua, cuma satu ya, in universe. Dan memang kalau benda itu sudah jelas, ini materi kita hari ke-6, teman-teman, tentang kata sifat ya. Kalau benda itu sudah jelas, maka harus dikasih penjelas atau determiner dari keluarganya artikel yang menunjukkan bendanya jelas, yaitu the, teman-teman. Gitu ya, atau kepemilikan juga boleh. Intinya aturan 1, 2, 3. Ya, materi kita hari ke-6. Nah, kalau bendanya itu sudah jelas, harus pakai the atau teman-temannya the. Seperti itu. Nah, benda yang sudah jelas itu salah satunya adalah benda yang diciptakan cuma ada satu. Contohnya matahari gitu ya. Contohnya adalah bumi. Seperti itu. Jadi ini harusnya bukan in universe, tapi in the universe. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Jadi energi dalam berbagai bentuk merupakan
gaya pendorong atau gaya yang mendorong di balik semua proses-proses di alam semesta ini. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu tentang error analysis ini. Silahkan boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Atau kita coba ke, sebentar, di chat sepertinya ada yang bertanya. Maaf Kak, saya masih bingung. Nah, bingungnya di mana Miss Andi? Supaya saya bisa menjawab kebingungannya gitu ya. Kalau bingungnya di semua, teman-teman ya nanti mohon mengikuti rekaman ya, karena kita nggak mungkin ngulang seperti itu. Kenapa pakai the? Nah, kalau the tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi eh, benda yang sudah jelas ya, teman-teman. Salah satu benda yang sudah jelas itu namanya singularity noun. Ya, contohnya world. Ya, world itu harus ada the-nya. Karena world, dunia itu cuma satu, teman-teman. Jadi the world seperti itu. Contohnya lagi adalah matahari, sun. Kalau kita ngomong sama orang yang kita tidak kenal pun ya, kita ngomongin matahari. Misalnya nih, saya ketemu sama si A dan si A ini nggak kenal sama saya. Terus saya bilang sama si A, mataharinya panas banget. Pasti Bapak A ini atau Ibu A ini pasti tahu yang saya maksud matahari yang mana. Ya kan? Nah, itu bendanya itu berarti sudah jelas, teman-teman. Nggak ada yang lain selain itu. Orang yang kita kasih tahu benda itu pasti tahu benda yang mana yang dimaksud. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan benda yang sudah jelas nih. Salah satu benda yang sudah jelas itu ya benda yang diciptakan Tuhan cuma ada satu. Dan itu harus dikasih penjelas. Karena in universe itu kan benda bisa dihitung ya universe, teman-teman. Nggak bisa tunggal berdiri sendiri pun juga nggak bisa. Jadi itu harus dikasih the seperti itu. Jadi alasan kenapa harus pakai the atau kalau teman-teman cari di kamus ya, teman-teman cari kata universe itu nanti pasti dikasih petunjuk. eh, Sebentar kita cari di kamus teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan itu pengertian nomor satu itu ditambahkan the sebelumnya. Sorry, layar teman-teman sudah pindah ke ini ya. Oke, sudah saya lihat sudah. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan di atas itu ada the universe. Jadi universe itu harus ada the. Terus yang nomor tiga kenapa nggak pakai the, sir? Karena ada kepemilikan. Ya, somebody's ada tanda petik S, teman-teman. Sama kayak my, nggak boleh ada the my, nggak boleh. My the juga nggak boleh. Materi kita hari ke-6 tentang aturan satu 2 3. Ya, materi determiner. Determiner nomor satu, artikel, kemudian demonstratif, kedua ya. Dan juga posesif, yang ketiga, hanya boleh pilih salah satu saja untuk kata benda. Jadi kalau sudah ada kepemilikan ya jangan dimasukkan the lagi. Ya, makanya tadi saya sebutkan aturan satu 2 3 seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Contoh lagi, misalkan kita cari world, teman-teman. Nah, world juga sama. The world, dikasih the. Jadi benda world itu harus pakai penanda jelas. Seperti itu. Nah, ini vocab yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Tapi kalau teorinya sudah saya sampaikan di hari ke-6 ya, tentang benda yang sudah jelas. Tentang artikel. Artikel itu untuk menentukan benda itu jelas atau tidak. Seperti itu. Gimana, misalnya apakah dapat? Jadi alasannya karena benda itu sudah jelas, nih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Silahkan. Sepertinya belum ada ya. Baik, kalau gitu mohon izin saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus. Eh Silahkan teman-teman kerjakan dulu, buka kamus nggak apa-apa, mumpung teman-teman masih bisa. Ya, dan tapi kalau dapat vocab baru mohon dicatat karena saya jamin kalau teman-teman nggak catat pasti lupa, pasti hilang dan itu sayang sekali. Gitu ya. Silahkan teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab eh have berarti yang Charlie ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang a car, nah itu determiner yang menjelaskan benda tunggal ya. Jadi bendanya harus tunggal. Teman-teman cek. Ternyata car engine, kata bendanya di engine-nya ya, itu dia tunggal, teman-teman. Nggak ada S-nya kan? Berarti pakai tidak ada masalah. Setelahnya pun diikuti konsonan, jadi pakainya bukan an. Ya, jadi yang alpha sudah benar. Typically keterangan menjelaskan kata kerja have. Jadi secara kelas kata typically tidak ada masalah, teman-teman. Adverb ya atau keterangan menjelaskan kata kerja itu boleh. Kemudian yang Charlie, nah kalau teman-teman menemukan predikat itu dipakai untuk menyatakan fakta, fakta itu hanya ada dua ya. Kalau nggak verb satu ya verb SES. Jadi teman-teman cek kalau ada verb satu sudah benar belum pakainya verb satu atau jangan-jangan harus pakai verb SES. Nah, beda verb satu sama verb SES apa? Bedanya adalah pada subjeknya, teman-teman. Kalau subjeknya sudah pakai S alias jamak ya, maka kata kerjanya nggak boleh pakai S atau verb satu. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kata benda di subjek itu tidak pakai S seperti ini, maka yang harusnya menjadi verb SES atau yang ditambahkan SES adalah verbnya. Jadi yang salah adalah yang Charlie ini ya, harusnya bukan have tapi has, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, a car engine typically has four, six, or eight cylinders. Jadi sebuah mesin mobil umumnya itu memiliki 4, 6, atau 8 silinder. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan teman-teman menjawab bravo atau yang not alike ya. Sepertinya semua menjawab bravo, mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the structure of plant cells. Nah, kata benda di sini jamak ya. Kalau jamak itu nggak pakai determiner nggak apa-apa, teman-teman. Ya, jadi ada dua jenis kata benda yang boleh tanpa determiner, yaitu kata benda yang sudah dijamakkan atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Itu nggak pakai determiner nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi yang alpha nggak ada masalah, di sini tidak ada determinernya. Kalau yang Bravo, nah jadi di sini teman-teman yang salah ya. Betulnya jawabannya Bravo, alike itu kelas katanya adalah kata sifat. Ya boleh teman-teman cek di kamus. Nah, kata sifat itu tidak boleh punya objek. Nah, sedangkan setelahnya ada kata ganti teman-teman atau pronoun. Ya, pronoun pun juga nggak boleh dijelaskan kata sifat. Gitu ya. Jadi yang salah memang yang Bravo. Di sini ini harusnya ini tempatnya keterangan ya harusnya teman-teman. Jadi kata ganti that ini harusnya dirubah jadi keterangan. Caranya di sini harusnya preposisi materi kita hari ketujuh. Bukan kata sifat ya. Jadi harusnya bukan not alike tapi not like. Atau teman-teman langsung jadikan satu yaitu unlike. Artinya sama teman-teman ya. Jadi bisa the structure of plant cells not like atau the structure of plant cells unlike that of animal cells includes a rigid cell wall. Jadi susunan dari sel-sel tanaman tidak seperti susunan dari sel-sel binatang itu mencakup atau memiliki gitu ya, memiliki sejenis atau sebuah tembok sel yang padat atau yang kaku seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ much vitamins. Nah, betul sekali. Jawabannya adalah yang alfa ya, teman-teman. Sekali lagi, perbedaannya much sama many, teman-teman. Much itu untuk menjelaskan benda yang tidak bisa dihitung alias yang tidak bisa dijamakkan. Sedangkan benda yang dijelaskan di situ benda jamak ada S-nya. Ya, jadi ini harusnya bukan much tapi many ya. Jadi kalimat yang benar, many vitamins are composed of complex organic molecules essential for metabolism. Jadi banyak jenis vitamin itu tersusun dari molekul-molekul organik yang kompleks yang penting untuk metabolisme. Seperti itu. Kalau plural pakai many, betul sekali. Kalau plural harusnya pakai many, nggak bisa pakai much untuk benda ya, teman-teman. Jadi kalau benda yang bisa dihitung itu pakainya many dan harus jamak. Di situ kan ada vitamins ya. Tapi kalau much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya time, waktu ya. Contohnya information, informasi. Contohnya uang, money. Ya, contohnya lagi air, water. Much water seperti itu. Kalau bendanya bisa dihitung, harus pakai many. Itu perbedaan mat sama many seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada yang menjawab another. Ada yang menjawab Charlie atau collapses ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa kalau ditarik dari depan ke belakang, star nggak ada masalah ya karena dia tunggal. Sebelumnya ada sebuah, maka bendanya harus tunggal ya. Nah ini juga petunjuk juga. Is itu benda subjeknya harus tunggal. Jadi star nggak ada masalah teman-teman. Born, when ini conjunction. Nah setelahnya ada subjek, ada predikat, jadi nggak ada masalah teman-teman. Subjeknya a cloud ini ya, a cloud of gas and dust. Collapses tidak ada masalah yang collapses teman-teman, dia verb SES karena subjeknya tunggal yaitu a cloud. Segumpal awan yang tersusun dari gas sama dana. Gas and dust ini dia keterangan karena terletak di setelah preposisi. Jadi preposisi diikuti kata benda jadi keterangan. Ya, jadi subjeknya a cloud ini dia tunggal, maka pakainya verb SES, tidak ada masalah. Under gravity or some. Nah, yang salah adalah yang delta. Ada kata some, teman-teman. Some itu di sini bukan artinya beberapa ya, karena bendanya tunggal. Some itu juga punya arti suatu atau sejenis. Nah, itu sama kayak atau en ya. Nah, maka tidak perlu lagi ditambahkan en, teman-teman. Oke, jadi yang salah adalah yang delta harus kembali ke bentuk dasarnya. Materi kita hari ke-6 penggunaan miscellaneous, other, another, sama the other. Ya, jadi kalau ada determiner lain sebelumnya, misalnya kepemilikan, misalnya artikel yang lain. Nah, some ini sebenarnya keluarga artikel juga ya, teman-teman. Jadi selain and the itu sebenarnya masih ada. Oke, contohnya some, contohnya every. Contohnya adalah no. Jadi no itu juga bisa masuk ke dalam penanda jumlah, juga bisa masuk ke artikel. Seperti jadi kalau sudah ada no, itu balik ke other walaupun bendanya tunggal. Nggak bisa karena kita bilang no another nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang salah yang delta harusnya balik ke bentuk dasarnya yaitu other. Jadi kalimat yang benar, a star is born when a cloud of gas and dust collapses under gravity or some other force. Jadi sebuah bintang itu terlahir ketika segumpal awan yang tersusun atau berisi gas dan juga debu itu bertabrakan di bawah gravitasi atau sorry under di sini bisa diartikan karena ya. Jadi karena gravitasi atau suatu gaya yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Sorry, maksud saya Del. Sorry, Bravo ya maksud saya. Bravo, Bravo. Saya lihat karena saya salah lihat yang sebelumnya tadi, teman-teman. Jadi jawabannya Bravo. Sebenarnya semua menjawab Bravo. Kita cek bersama. Some type of sea cucumber can expel. Nah, setelah auxiliary dari keluarga modal itu harus verb satu ya. Jadi expel nggak ada masalah, teman-teman. A damaging part. Nah, ini adalah perbedaan verb ing sama verb 3, teman-teman ya. Atau namanya participle. Materi kita hari ke-6 juga. Nah, jadi bedanya adalah aktif sama pasif, yang me atau yang di, ya. Jadi eh, sebenarnya kalau diartikan atau secara bentuk itu nggak apa-apa, tapi kalau diartikan itu jadi salah, teman-teman. Jadi cara mengetahuinya ini untuk membedakan verb ing atau verb 3 itu hanya bisa lewat makna ya. Seperti materi kita hari ketiga. Jadi kata kerja itu secara makna baru kita bisa tahu aktif atau pasif. Nah, participle itu lebih dalam ya. Jadi kapan kita membutuhkan aktif sama kapan membutuhkan pasif. Selain kalau dengan mengartikan, teman-teman bisa melihat benda yang dijelaskan. Benda yang dijelaskan itu bisa nggak melakukan eh, yang menjelaskan gitu ya. Kalau misalkan yang melakukan berarti harus aktif. Tapi kalau dia yang kena atau korbannya atau objeknya gitu ya, harusnya kata kerjanya pasif. Nah, benda yang dijelaskan di situ adalah bagian dari ususnya. Nah, bagian dari usus itu nggak bisa merusak, teman-teman. Bisanya adalah rusak atau terluka. Gitu ya. Jadi harusnya bukan damaging, betul sekali ya jawabannya yang bravo, teman-teman. Harusnya damaged, yang dirusak atau yang rusak, yang terluka seperti itu atau yang dilukai seperti itu. Jadi kalimat yang benar, some type of sea cucumber can expel a damaged part of its intestine and regenerate it within weeks. Jadi beberapa jenis atau suatu jenis ya, sorry, karena dia tunggal teman-teman. Jadi suatu jenis teripang atau sejenis teripang itu bisa mengeluarkan sebagian atau bagian dari bagian dari ususnya yang rusak atau yang tersakiti, yang terluka gitu ya, dan menumbuhkannya kembali dalam hitungan minggu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the first electric streetcar system. Nah, bendanya sistem ini ya, tunggal teman-teman. Pakai was nggak ada masalah. Was itu dipakai salah satunya untuk tunggal. Lampau ya teman-teman. In Richmond nggak ada masalah. Jadi keterangan tempat itu jatuh setelah to be nggak ada masalah teman-teman ya. Virginia. Nah, yang salah adalah they. Ya, kalau bendanya tunggal kan they ini menggantikan the first electric streetcar system ya, sistem streetcar atau mobil jalanan listrik pertama itu kan apa teman-teman? Tunggal ya, maka nggak boleh pakai they, pakainya adalah it. Dan kalau it pakainya bukan were tapi pakainya was. Jadi yang salah adalah yang bravo ya. Jadi kalimat yang benar, the first electric streetcar system was in Richmond, Virginia, but it was soon adopted in other cities. Jadi sistem mobil jalanan listrik pertama itu ada di Richmond, Virginia. Nah, tapi sistem tersebut itu segera diadopsi di kota-kota yang lain. Maksudnya diadopsi itu dipakai juga di tempat-tempat lain seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Alright, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo. Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo dan betul sekali ya jawabannya Bravo. Ini lumayan gampang, teman-teman. Ini materi tentang auxiliary ya. Hari pertama, kemudian hari ketujuh kita singgung kembali ya. Jadi kalau kita pakai keluarga modal, salah satunya adalah can ini, maka verb setelahnya pas atau verb yang dijelaskan itu wajib verb satu. Bukan verb SES ya. Jadi kalimat yang benar, African elephants can communicate over long distances using infrasound which humans cannot hear. Jadi gajah Afrika itu bisa berkomunikasi di atas jarak yang jauh yang menggunakan atau dengan infrasound yang manusia tidak bisa dengar seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo ya. Bravo, sepertinya semua menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. In the practice of, jadi the boleh diikuti benda apapun ya. Tunggal, jamak, nggak ada masalah. Nggak bisa ditumpu juga boleh ya, teman-teman. Kalau mau pakai the. Intinya bendanya harus jelas aja seperti itu. Jadi di dalam praktek carpentry, nah, betul sekali jawabannya adalah yang Bravo ya, karena di situ ada determiner atau penanda jumlah yaitu three, teman-teman, tiga. Dia lebih dari satu ya, maka bendanya harus jamak. Jadi harusnya bukan type tapi types. Jadi betul sekali jawabannya Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the practice of carpentry, three types of joints are used: butt joints, dovetail joints, and mortise and tenon joints. Jadi dalam praktek carpentry atau kalau nggak salah ini eh, seni kayu gitu ya teman-teman. Tiga jenis joints, joint itu penyambung atau sambungan itu dipakai, yaitu tumpul, jadi joint penyambung tumpul, kemudian penyambung ekor merpati, dan juga penyambung mortis dan tenon. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga delta. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, snowflakes form. Nah, ini bab satu nggak ada masalah yang alpha, teman-teman. Karena subjeknya jamak ya, snowflakes ada S-nya, teman-teman. When water vapor freezes around microscopic particles. Nggak ada masalah, freezes verb SES, subjeknya water vapor. Nggak bisa dihitung ya, dianggap tunggal, teman-teman. Maka pakainya verb SES. Around microscopic particles in the atmosphere, including dust. Yang salah adalah yang delta, teman-teman. Ini materi kita hari kedua ya, tentang fanboys. Fanboys harus menghubungkan yang setara atau yang sama. Di sini yang dihubungkan adalah dust, ya, artinya debu, kata benda. Soot, itu juga kata benda, teman-teman. Nah, ini harusnya bukan salty. Salty itu artinya asin, dia kata sifat, ya. Harusnya diisi kata benda juga, y-nya teman-teman hapus. Jadi cukup salt saja, artinya nanti garam. Nah, kalau garam itu kata benda. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Ya, betul sekali jawabannya delta ya. Ini materinya sama dengan sebelumnya tadi. Jadi fanboys itu harus menghubungkan yang setara. Di sini yang dihubungkan adalah to understand, satu ya. Yang kedua adalah to gauge, dua. Yang ketiga setelahnya and ini harus juga pakai to verb satu. Jadi harusnya bukan for guiding tapi to guide. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Oh, ternyata sudah habis ya. Dan kurang lebih itu tadi kita kenalan dengan error analysis. Sekali lagi untuk error analysis ini materinya sudah kita pelajari hari ke-1 sama ke-8. Nanti tinggal teman-teman perkaya vocabnya dengan cara sering-sering latihan. Gitu ya. Nah, sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan boleh ditanyakan. Silahkan teman-teman. Oke, sudah saya screenshot. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Sepertinya belum ada, atau nanti ketika teman-teman mereview rekaman menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan menjapri saya. Nanti saya bantu lewat japri, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan juga keaktifan teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day, guys. See you.